Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ridho Satya dengan NIM akhir 49, Muhammad Yudanta dengan NIM akhir 55, Bagus Maulana dengan NIM akhir 57, dan saya Dias Wahyu dengan NIM belakang 69. Pada video ini, kami akan mempresentasikan proyek UTS berupa aplikasi web berbasis React dengan judul Sinergi Barbershop. Aplikasi ini dibuat berdasarkan ketentuan tugas, yaitu membuat aplikasi web yang dapat membantu sebuah instansi atau UMKM dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu. Dalam proyek ini, kami memilih UMKM Barbershop sebagai objek pengembangan aplikasi. Alasan kami memilih barbershop adalah karena barbershop memiliki banyak proses operasional yang dapat dibantu dengan sistem digital. Contohnya proses login pelanggan dan admin, pengelolaan layanan, pengelolaan barber, reservasi, produk, transaksi, dan membership. Dari hasil analisis kebutuhan tersebut, kami menyusun 10 target pengembangan aplikasi. Namun, pada saat UTS, kami memprioritaskan 5 target utama terlebih dahulu. 5 target selanjutnya akan kami lanjutkan sebagai pengembangan pada UAS. Target pertama yang sudah kami kerjakan adalah autentikasi dan role. Pada fitur ini, aplikasi menyediakan sistem login dan register untuk membedakan hak akses antara pelanggan dan admin. Yang kedua adalah katalog produk dan transaksi dasar. Aplikasi dapat menampilkan daftar produk barbershop secara digital, seperti produk grooming, merek, harga, stok, dan foto produk. Selain itu, produk juga dapat ditambahkan dalam proses booking sebagai transaksi dasar. Yang ketiga, ada reservasi atau booking dengan fitur pilih barber. Pelanggan dapat melakukan booking layanan melalui berbagai tahap, mulai dari memilih layanan, memilih barber, memilih jadwal, menambahkan produk, hingga melakukan konfirmasi booking. Target keempat adalah CRUD, layanan dan harga, serta CRUD barber. Melalui dashboard admin, admin dapat mengelola data layanan, harga layanan, dan data barber yang tersedia. Target kelima adalah membership dasar. Aplikasi menyediakan sistem membership dengan tier silver, golden, dan platinum untuk pelanggan. Membership ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pemberian keuntungan seperti diskon layanan. Untuk pengembangan UAS, kita terdapat 5 target selanjutnya yang akan kami kerjakan, yaitu target ke-6 adalah jadwal shift karyawan. Fitur ini dirancang untuk mengatur waktu kerja masing-masing barber agar jadwal lebih tertata. Untuk yang ketujuh adalah riwayat transaksi dan histori model potongan. Fitur ini berguna agar barber dapat melihat riwayat pelanggan pada kunjungan berikutnya. Yang kedelapan adalah referensi atau galeri model rambut. Fitur ini akan digunakan sebagai inspirasi bagi pelanggan dalam memilih model rambut. Target ke-9 adalah laporan keuangan dan dashboard owner. Fitur ini ditunjukkan untuk membantu pemilik barbershop melihat perkembangan operasional dan pendapatan. Target ke-10 adalah deploy aplikasi. Dengan deploy, aplikasi dapat diakses secara online dan digunakan secara langsung oleh pengguna. Setelah mengetahui latar belakang dan target pengembangan aplikasi, selanjutnya rekan saya akan menjelaskan tampilan aplikasi dari sisi pelanggan, mulai dari halaman utama, layanan produk, membership, hingga tampilan responsif pada perangkat mobil. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dengan menjelaskan tampilan aplikasi dari sisi pelanggan, sekaligus menjelaskan fungsi beberapa kode pembentuk halaman pelanggan. Pada sisi pelanggan, aplikasi Sinergi Barbershop memiliki beberapa halaman utama, yaitu halaman home, layanan, produk, member, dan booking. Sehingga setiap bagian tampilan dapat dipisahkan ke dalam file yang berbeda agar lebih mudah dikelola. Bagian pertama adalah navbar yang dibuat pada file navbar.csx. Navbar berfungsi sebagai navigasi utama untuk berpindah halaman. Di dalam kodenya terdapat array links yang berisi menu seperti home, layanan, produk, member, dan booking. Array tersebut kemudian ditampilkan menggunakan fungsi map, sehingga menu dapat muncul secara otomatis sesuai data yang ada. Navbar juga menggunakan useState untuk mengatur menu mobile dan atau hamburger.
hamburger. Pada tampilan desktop, ya, pada tampilan desktop, menu ditampilkan secara langsung di bagian atas, sedangkan pada tampilan mobile, menu berubah menjadi tombol hamburger agar tampilan lebih ringkas dan tidak memenuhi layar. Selain itu, navbar juga terhubung dengan out context untuk mengecek status login pengguna. Jika pengguna belum login, maka akan muncul tombol login. Jika pengguna sudah login, maka navbar juga terhubung dengan out context untuk mengecek status login. Selain itu, navbar juga terhubung dengan out context untuk mengecek status login pengguna jika pengguna belum login. Dan itu, navbar juga terhubung dengan out context untuk mengecek status login pengguna. Jika pengguna belum login, maka akan muncul tombol login. Jika pengguna sudah login, maka navbar akan menampilkan avatar pengguna dan drop-down menu yang berisi akses ke booking, membership, serta tombol logout. Namun, untuk alur login dan booking secara lengkap akan dijelaskan oleh rekan berikutnya. Selanjutnya adalah halaman home yang dibuat pada homepage JSX. Halaman ini berfungsi sebagai halaman utama aplikasi. Di dalam kodenya terdapat beberapa state seperti layanan, produk, dan stat. State tersebut digunakan untuk menyimpan data layanan, produk, dan statistik yang diambil dari backend. Pengambilan data dilakukan menggunakan use effect dan fetch. Saat halaman pertama kali dibuka, React akan menjalankan use effect untuk mengambil data dari API seperti API layanan, API produk, dan API dashboard stat. Setelah data berhasil diambil, sebagian layanan dan produk ditampilkan sebagai preview di halaman utama. Jadi, halaman home berfungsi untuk memperkenalkan aplikasi, menampilkan layanan unggulan. Jadi, halaman home berfungsi untuk memperkenalkan aplikasi, menampilkan layanan unggulan, produk grooming, statistik, dan tombol untuk melakukan booking. Berikutnya adalah halaman layanan yang dibuat pada file layanan page JSX. Halaman ini digunakan untuk menampilkan seluruh layanan yang tersedia di Sinergi Barbershop. Data layanan diambil dari backend melalui API layanan. Setiap layanan menampilkan informasi seperti nama layanan, kategori, deskripsi, harga, dan durasi. Pada halaman layanan juga terdapat fitur filter kategori. Fitur ini menggunakan state bernama filter. Jika pengguna memilih kategori semua, maka seluruh layanan akan ditampilkan. Tetapi jika pengguna memilih kategori tertentu, maka data layanan akan disaring dan hanya layanan sesuai kategori tersebut yang muncul. Dengan fitur ini, pelanggan dapat lebih mudah mencari layanan sesuai kebutuhan. Selanjutnya adalah halaman produk yang dibuat pada file product page JSX. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan daftar produk grooming yang dijual oleh barbershop. Data produk diambil dari backend menggunakan fetch ke API produk. Di dalam halaman produk juga terdapat filter berdasarkan merek. Daftar merek dibuat dari data produk menggunakan set, sehingga merek yang sama tidak muncul berulang. Setiap produk ditampilkan dalam bentuk card yang berisi foto produk, nama produk, merek, deskripsi, harga, dan stok. Jika produk memiliki foto, maka akan ditampilkan dari backend. Jika tidak ada foto, maka aplikasi akan menampilkan icon default. Kemudian ada halaman membership. Halaman ini digunakan untuk menampilkan sistem membership dasar pada aplikasi. Sistem membership ini terdiri
dari beberapa tier, yaitu silver, gold, dan platinum. Membership ini digunakan sebagai dasar pemberian benefit kepada pelanggan, misalnya diskon layanan sesuai tier member yang dimiliki. Dari sisi tampilan, halaman pelanggan juga dibuat responsif pada tampilan desktop. Navbar memainkan menu secara langsung, sedangkan pada tampilan mobile menu berubah menjadi hamburger. Kart layanan dan produk juga menyesuaikan layar. Pada layar besar, kart dapat tampil dalam beberapa kolom, sedangkan pada layar kecil, kart akan berubah menjadi salah satu kolom agar lebih nyaman dibaca. Jadi pada sisi pelanggan ini, kode React digunakan untuk membentuk tampilan halaman, mengambil data dari backend, menampilkan data secara dinamis, melakukan filter layanan dan produk, mengecek status login pengguna, serta membuat tampilan responsif. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan proses login dan booking layanan dari sisi pelanggan, mulai dari memilih layanan, memilih barber, memilih jadwal, menambahkan produk, sampai melakukan konfirmasi booking. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dengan menjelaskan fitur login pelanggan, dan proses booking layanan pada aplikasi Sinergi Barbershop. Pada aplikasi ini, pelanggan harus melakukan login terlebih dahulu sebelum bisa melakukan booking. Hal ini bertujuan agar data booking dapat terhubung dengan akun pelanggan yang sedang digunakan. Jika pengguna belum login dan mencoba membuka halaman booking, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa login diperlukan. Oke, baik, pertama-tama kita login dulu. Sudah login. Untuk sistem login, aplikasi menggunakan OutContext. OutContext ini berfungsi untuk menyimpan status login pengguna, data user, soal pengguna, serta fungsi logout. Dengan adanya OutContext, aplikasi dapat mengetahui apakah pengguna yang sedang masuk adalah pelanggan atau admin. Pada sisi pelanggan, setelah berhasil login, pengguna dapat masuk ke halaman booking. Halaman booking ini dibuat pada file page.jsx. Di dalam halaman ini terdapat beberapa langkah booking, yaitu memilih layanan, memilih barber, memilih jadwal, lalu mendapatkan produk, dan konfirmasi booking. Alur booking ini diatur menggunakan booking context. Konteks ini berfungsi untuk menyimpan data sementara selama proses booking, seperti layanan yang dipilih, barber yang dipilih, jadwal yang dipilih, produk tambahan, total harga, dan fungsi untuk mengirim data booking ke backend. Komponen ini data layanan diambil dari backend menggunakan fetch ke API layanan. Data yang tampil berupa nama layanan, kategori, durasi, dan harga. Ketika pelanggan memilih salah satu layanan, data tersebut akan disimpan ke dalam booking context melalui fungsi pilih layanan. Langkah kedua adalah memilih barber. Bagian ini dibuat pada komponen step barber.jsx. Komponen ini mengambil data dari data barber ke backend, lalu menampilkannya dalam bentuk card. Setiap card berisi nama barber, spesialis, dan pengalaman. Jika pelanggan memilih barber, data barber tersebut akan disimpan melalui fungsi pilih barber. Ketiga adalah memilih jadwal. Pada bagian ini dibuat menggunakan komponen step 3 jadwal JSX. Pada langkah ini pelanggan dapat memilih tanggal dan jam booking. Kita pilih
jadwalnya terlebih dahulu. Misal, ya, lalu akan muncul pilihan jam yang tersedia. Jam 3. Lalu langkah yang keempat adalah menambahkan produk tambahan. Bagian ini dibuat pada komponen step juga produk ZX. Pada langkah ini pelanggan dapat menambahkan produk grooming yang tersedia. Produk ini bersifat opsional. Jadi pelanggan tetap bisa melanjutkan booking meskipun tidak membeli produk tambahan. Jika pelanggan menambahkan produk, maka produk harga akan ikut serta dalam total booking. Contoh kita akan menambahkan buket. Lanjut ke konfirmasi. Lalu langkah terakhir adalah konfirmasi booking. Bagian ini dibuat pada komponen tempat konfirmasi CSX. Pada halaman ini, pelanggan dapat melihat ringkasan booking seperti layanan yang dipilih, barber, tanggal, jam, produk, tambahan, dan total harga. Pelanggan juga dapat mengisi data diri sehingga terdapat nama lengkap, nomor HP, atau WhatsApp untuk catatan kepada barber. Kita akan tambahkan si data diri, yaitu cuma HP, oke, kita akan konfirmasi. Setelah booking berhasil, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu sebelum data dikirim, sistem akan melakukan validasi terlebih dahulu. Contohnya, nama tidak boleh kosong dan nomor HP harus berisi angka dengan panjang sesuai. Jika data sudah valid, maka fungsi submit booking akan dijalankan untuk mengirim data booking ke backend. Setelah booking berhasil dikirim, aplikasi akan menampilkan pesan bahwa booking berhasil. Data booking tersebut kemudian dapat dilihat oleh admin melalui dashboard admin pada menu booking. Selain itu, sistem booking ini juga mendukung membership. Jika pelanggan memiliki status member, maka sistem dapat menampilkan harga khusus atau diskon sesuai dengan benefit membership yang dimiliki. Jadi, pada bagian booking ini, kode React digunakan untuk mengatur alur pemesanan secara bertahap, menyimpan data sementara menggunakan booking konteks, mengambil data dari backend, menghitung total harga, melakukan validasi input, dan mengirim data booking ke server. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan bagian admin, dashboard, pengelolaan data admin, backend, database, serta penutup dari project ini. Baik, terima kasih. Kita akan menjelaskan bagian admin dashboard, kode pembentuk fitur admin, backend, database, dan penutup dari project Sinergi Workshop ini. Pada aplikasi ini, admin memiliki halaman khusus yang hanya bisa diakses oleh user dengan role admin. Jadi tidak semua pengguna bisa membuka dashboard admin. Jika user bukan admin, maka sistem akan menampilkan pesan ada di kolom. Nah, fitur ini berhubungan dengan sistem autentikasi yang sebelumnya sudah dijelaskan. Data atau pengguna disimpan melalui konteks, sehingga aplikasi dapat membedakan apakah user yang login adalah pelanggan atau admin. Halaman admin dibuat pada file admin dashboard .gsx. Nah, file ini berdiri sebagai halaman utama untuk admin. Di dalam terdapat satu menu yang berisi beberapa fitur, yaitu dashboard, layanan, barber, produk, member, pelanggan, dan booking. Pada file ini,
Juga terdapat state active tab yang digunakan untuk menentukan menu apa yang sedang dibuka oleh admin. Misal, ketika admin memilih menu produk, maka akan menampilkan komponen produk. Nah, ini. Nah, jika admin memilih menu cookie, maka sistem akan menampilkan komponen list. Ini. Nah, jadi admin dashboard pack JS itu berperan sebagai pengatur tampilan utama dashboard admin. Nah, pada menu dashboard terdapat komponen dashboard start JS. Nah, komponen ini digunakan untuk menampilkan ringkasan data seperti total booking, jumlah pelanggan, jumlah barber, shift, dan jumlah member. Nah, ini. Dari status ini diambil dari backend melalui API dashboard start. Dengan adanya status fix ini, admin bisa melihat gambaran umum operasional barbershop secara cepat. Selanjutnya terdapat file root layanan. File ini digunakan untuk mengelola data layanan barbershop admin. Dapat melihat data layanan seperti nama layanan, kategori harga, dan durasi. Fitur ini sesuai dengan target UTS, yaitu root layanan dan harga. Dengan fitur ini, admin tidak perlu mengubah data langsung dari database, tapi bisa mengelola melalui dashboard. Berikut adalah file root barber. Nah, file ini digunakan untuk mengolah data barber. Data yang ditampilkan biasanya berupa nama barber, terus spesialisasi, lalu pengalaman, dan status barber. Fitur ini membantu admin dalam mengatur daftar barber yang tersedia di Sinergi Barbershop. Selanjutnya ada file root produk. Nah, file root produk ini digunakan untuk mengolah data produk Chromie. Terus admin dapat melihat produk, menambah produk, mengubah data produk, menghapus produk, serta menampilkan foto produk. Ini foto-foto. Lalu data produk yang dikelola meliputi nama produk, merek, kategori, harga stok deskripsi, dan foto produk. Fitur ini digunakan yaitu katalog produk dan transaksi dasar. Lalu kemudian ada file root member. Nah, hal ini digunakan untuk mengelola data membership pelanggan. Membership pada aplikasi ini memiliki beberapa tier, yaitu ada silver, gold, dan platinum. Itu bisa dilihat di menu pelanggan. Dengan adanya fitur ini, admin bisa melihat dan mengolah data pelanggan secara lebih terpusat. Selanjutnya ada file booking list. Nah, komponen ini digunakan untuk menampilkan data booking yang masuk dari pelanggan. Data booking ini berasal dari proses reservasi yang dilakukan pelanggan pada halaman booking. Nah, ini datanya. Nah, fitur ini bisa digunakan pada saat booking di bagian pelanggan. Nah, admin dapat melihat informasi seperti nama pelanggan, layanan yang dipilih, barber, tanggal, jam, tanggal harga, dan status booking. Fitur ini membantu admin memantau reservasi pelanggan secara lebih mudah dibandingkan cara manual. Lalu ada bagian backend. Nah, untuk bagian backend, aplikasi menggunakan Node.js dan Express.js. Kali ini file backend utamanya adalah server.js. Nah, file server.js
Express.js berfungsi untuk membuat server yang menyediakan API yang digunakan oleh front-end React. Beberapa API yang digunakan antara lain ada API login, terus register, mengambil data layanan, mengambil data barber, mengambil data produk, mengambil data booking, mengambil statistik dashboard, serta menyimpan data booking. Dengan bagian ini, front-end React tidak langsung mengakses database, tetapi mengirim request ke API yang sudah dibuat di Express.js. Lalu ada database MySQL. Nah, database yang digunakan adalah MySQL tentunya dengan nama database Sinergi Barbershop di SQL. Nah, database ini menyimpan beberapa data penting seperti data user, terus user yang digunakan untuk login, pelanggan, dan admin. Data layanan ini digunakan untuk menampilkan layanan. Data layanan. Di halaman pelanggan dan dashboard admin. Data produk digunakan untuk katalog produk, sedangkan data booking digunakan untuk menyimpan reservasi pelanggan dengan menggunakan database. Data aplikasi dapat tersimpan secara permanen. Dapat digunakan kembali ketika aplikasi jalan. Nah, kesimpulan aplikasi Sinergi Barbershop dibuat untuk membantu RIHM Barbershop dalam mengelola proses operasional secara digital. Pada sisi pelanggan, aplikasi membantu untuk melihat layanan, terus melihat produk, menggunakan membership, dan melakukan booking secara online. Nah, pada sisi admin, aplikasi ini membantu admin mengelola layanan, barber, produk, member, pelanggan, dan data booking melalui dashboard. Aplikasi ini juga sudah memenuhi beberapa ketentuan tugas, seperti menggunakan React, HTML5, dan CSS3, lalu responsive web design. Ini bisa untuk mobile juga, lalu bisa untuk desktop. Ini sudah memenuhi ketentuan responsive web design. Lalu JavaScript ES6, lalu Context API, serta backend menggunakan Node.js dan Express.js. Nah, untuk tahap UTS, ini sudah menyelesaikan fitur utama seperti autentikasi dan raw, katalog produk, booking dengan pilih barber, terus layanan dan barber, serta membership dasar. Sedangkan untuk tahap UTS, aplikasi ini masih dapat dikembangkan kembali fitur jadwal shift karyawan, lalu riwayat transaksi, balai rambut, laporan keuangan, dashboard owner, dan deploy aplikasi. Baik, demikian presentasi proyek UTS dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau perlakuan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.